Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kita melangsungkan membaca tafsir As-Sa'di rahimahullah, dan kita masih di dalam surat Fussilat ayat 47. Qala Allahu azza wa jalla fi kitabih, ilaihi yuraddu ilmu as-sa'ati wa ma takhruju min thamaratin min akmamiha وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْثَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَائِي قَالُوا آذَنَّاكَ مَا مِنَّا مِنْ شَهِيدٍ. Ilaihi, kepadanya, ay kepada Allah, dikembalikan ilmu tentang hari kiamat, dan apa-apa yang keluar dari buah-buahan, dari kelopaknya, buah-buahan dari kelopaknya, dan apa yang dikandung oleh seorang wanita, dan apa yang dilahirkannya, ay tiadalah apa yang keluar dari buah-buahan melalui kopaknya, dan apa yang tiadalah yang dikandung oleh wanita dan dilahirkannya, illa bi'ilmihi, kecuali dengan ilmunya Allah. Hanya Allah yang mengilmuinya. Wa yauma yunadihim, dan pada hari mereka diseru atau dipanggil oleh Allah Azza wa Jalla. Aina syurakai, mana sekutu-sekutuku? Tantangan dari Allah Azza wa Jalla kepada mereka yang melakukan kesyirikan di muka bumi ini. Di hari kiamat Allah Azza wa Jalla mengatakan, mana sekutu-sekutuku? Qalu, mereka mengatakan, adzannak, kami telah memberitahukan kepada engkau, ma minna min syahid, tidak ada seorang pun saksi atas perbuatan kami. وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِنْ قَبْلِ, maka lenyaplah, hilanglah dari mereka apa yang dulunya mereka seru ay berdoa sebelumnya kepadanya, yaitu Tuhan-Tuhan. وَظَنُّوا, dan mereka telah menyangka di saat itu, مَا لَهُمْ مِنْ مَحِيصٍ, tidak ada satu pun jalan keluar atau yang menyelamatkannya. La yas'amul insanu min du'ail khair, tidak pernah putus asa, tidak pernah bosan manusia dari berdoa kebaikan. Wa in massahu syarr, dan apabila manusia itu dikenai kejelekan, fayausun qanut, mereka menjadi orang yang putus asa dan hilang harapan. Kata Allah Azza wa Jalla, mari kita lihat tafsirnya. Kata beliau pada ayat yang ke-47, hadza ikhbarun an si'ati ilmihi ta'ala. Ayat ini memberitahukan tentang keluasan ilmunya Allah Azza wa Jalla, wa ikhtisasuhu bil ilmi alladhi la yattali'u alaihi siwah, dan pengkhususan ilmunya Allah
yang tidak diilmui oleh selainnya. Qala, di antaranya ilaihi yuraddu ilmu sa'ah, kepadanya lah dikembalikan ilmu tentang hari kiamat. Ai jami'ul khalqi yuraddu ilmuhum ila Allah Ta'ala. Seluruh makhluk ini dikembalikan ilmu mereka kepada Allah. Sehingga kalau ada seseorang mengerti atau mengakui mengerti tentang datangnya hari kiamat, ketahuilah ini pendusta. Pendusta, barakallahu fikum. Wa yuqirruna bil ajzi anhu, dan mengakui ketidaksanggupan tentang mengetahui hari kiamat itu ar-rusulu, para rasul. Pilihan Allah Azza wa Jalla terbaik manusia tidak mengetahui kapan datangnya hari kiamat. Demikian juga makhluk yang didekatkan oleh Allah Azza wa Jalla, yaitu para malaikat, tidak mengetahui kapan hari kiamat itu. Wa ghairuhum, dan selain mereka tidak ada seorang pun yang tahu. Wa ma takhruju min thamaratin min akmamiha, dan tiadalah keluar dari buah-buahan melalui kelopaknya. Ai wi'auha alladhi takhruju min. Antum perhatikan ketika melihat buah, barakallahu fikum, bunga, lalu kemudian dari bunga itu berubah, lalu dari kopaknya itu keluar buahnya. Tiadalah keluar buah-buahan dari kelopaknya. Alladhi takhruju minhu. Wa hadha syamilun li thamarati jami'il ashjar allati fil buldan wal barari. Ini mencakup semua jenis buah-buahan, baik yang tumbuh di pedesaan, di kampung, di kota, atau wal barari, yang tumbuh di padang sahara, kurma dan yang semisalnya. Fala takhruju thamratu syajaratin minal ashjar illa wa huwa ya'lamuha tafsiliyan. Tiadalah, kata beliau, keluar buah satu pohon dari pohon-pohon yang berbuah, kecuali dia Allah yang mengilmuinya, dan dia Allah yang mengetahui rinciannya. Ada yang besar buahnya, ada yang jenis yang sama, kecil. Ada yang kecut, ada yang manis. Barakallahu tafsilian, hanya Allah yang mengetahuinya. Barakallahu fikum. Bahkan ketika kita melihat, oh ini jadi, ternyata rusak, tidak jadi. Semuanya ada dalam ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang keluar. Barakallahu fikum. Wa ma tahmilu min unsa, dan apa yang dikandung oleh wanita, baik wanita itu dari Bani Adam atau selain mereka, bangsa jin wanitanya, atau hewan-hewan betina min anwa'il hayawanat, binatang betina dari jenis hewan, tiadalah mereka mengandung illa bi'ilmihi, kecuali dengan ilmunya Allah. Wala tada'u illa bi'ilmihi, dan tidak pula melahirkan kecuali dengan ilmunya Allah. Kalau demikian semuanya kembali kepada Allah, fa kaifa sawwal musyrikuna bihi ta'ala man la ilma indahu wala sam'a wala basar. Bagaimana kalau demikian? Orang-orang musyrik menyamakan Allah Azza wa Jalla dengan makhluk yang tidak punya ilmu, makhluk yang tidak punya pendengaran dan penglihatan. Bagaimana mereka
tega menyamakan Allah Azza wa Jalla dengan itu semua. Allahu Akbar. Maka beliau mengatakan, hukuman mereka, wa yauma yunadihim al-musyrikina bihi yaumal qiyamah. Maka pada hari Allah memanggil musyrikin pada hari kiamat dalam rangka taubihan, mencela mereka, mencerca mereka, izharan likadzibihim, juga panggilan untuk menampakkan pendustaan-kedustaan mereka. Pada hari kiamat Allah memanggil mereka. Panggilan ini adalah bentuk celaan, cercaan, dan upaya menampakkan kedustaan mereka. Apa kata Allah kepada mereka? Aina syurakai? Mana sekutu-sekutu saya? Allah berfirman kelak pada hari kiamat. Aina syurakai? Mana sekutu-sekutu saya, kata Allah. Alladzina za'amtum annahum syurakai. Yang kalian sangka, kalian duga kalau itu merupakan sekutu-sekutuku. Fa'abattumuhum. Kalian menyembahnya. Wajaldaltum ala dhalik. Kalian ngeyel atas hal itu. Wa'adaitumur rasul li ajlihi. Bahkan kalian musuhi para rasul karena Tuhan-Tuhan itu. Mana? Allah Azza wa Jalla menantang mereka. Barakallahu fikum. Mana sekutu-sekutuku yang kalian sembah, yang kalian ngeyel atasnya? Debat. Yang kalian memusuhi para rasul karenanya. Mana? Qalu. Mereka mengatakan, muqirrina bi butlani alihatihi ilahiyatihim wa syirqati wa syirqatihim ma'allah. Mereka berkata, namun dalam kondisi mengakui kebatilan ketuhanan mereka dan sekutu Allah ma'allah, mereka menjadi sekutu bagi Allah. Adzannaka, kami telah memberitahukan engkau, ma minna min syahidin, tidak ada seorang pun yang menjadi saksi atas ini. Ai a'lamnaka ya Rabbana, kami telah memberitahukan engkau wahai Rabb kami. Washhad, saksikanlah sekarang, alaina atas kami, annahu ma minna ahadun yashhadu bi sihhati ilahiyatihim wa syirkatihim. Kata beliau, saksikanlah wahai Rabb bahwa tidak ada seorang pun yang menyaksikan kebenaran ketuhanan mereka dan penyekutuan mereka. Tidak ada, wahai Rabb. فَكُلُّنَا الْآنْ رَجَعْنَا إِلَى بُطْلَانِ عِبَادَتِهَا وَتَبَرَّأْنَا مِنْهَا. Sekarang semua kami kembali mengakui kebatilan peribadatan kepadanya dan kami berlepas diri darinya. Sudah masuk dalam ranah hukuman Allah Azza wa Jalla. Mereka mengakui hal ini. Barakallahu fikum. Kalau perbuatan syirik mereka itu benar-benar batil, mereka berlepas diri dari sesembahan-sesembahan itu. Walihadza qala, berdasarkan ini Allah berfirman pada ayat yang berikutnya, wa dhalla anhum ma kanu yad'un. Lenyaplah, hilanglah dari mereka apa yang dulu mereka seru min dunillah, selain Allah. Ai dhahabat aqaiduhum wa a'maluhum. Telah lenyap keyakinan mereka, telah lenyap perbuatan-perbuatan mereka. Allati afnau fiha a'marahum ala ibadati ghairillah. Yang mereka telah habiskan umur mereka
untuk beribadah kepada selain Allah sudah tidak berarti lagi. Wa dhannu annaha tufiduhum. Mereka menyangka kalau peribadatan kepada selain Allah memberikan mereka manfaat. Wa tadfa'u anhumul azab, akan bisa menolak azab. Wa tashfa'u lahum indallah, dan bisa memberikan pembelaan di sisi Allah. Fa khaba sa'yuhum. Sungguh merugi usaha mereka. Wantaqadha dhunnuhum, dan telah batal sangkaan-sangkaan mereka. Walam tughni anhum syuraka'uhum syai'a. Sekutu-sekutu mereka di dunia itu tidak bisa memberikan apa-apa secuil pun. Wa dhannu, mereka menyangka. Aiqanu, wa dhannu maknahu aiqanu, mereka yakin. Fitilkal hal, dalam kondisi itu. Ma lahum mim mahis, tidak ada seorang pun yang akan membebaskannya. Mungkidun yungkiduhum, wala mughithun, wala malja. Tidak ada yang menyelamatkannya, tidak ada yang menolongnya, tidak ada yang akan memberikan perlindungan padanya. Fahadhihi aqibatu man asyraka billahi ghairahu, bayyanaha Allahu li'ibadihi liyahdaru syirka bihi. Inilah akibat dari buat siapapun yang menyekutukan Allah dengan selainnya, dan Allah menjelaskan kepada hamba-hambanya agar hamba-hamba itu berhati-hati dari kesyirikan kepada Allah. Alhamdulillah, kalau bukan karena hidayah dari Allah, kalau bukan karena taufik dari Allah Azza wa Jalla, sungguh kita tidak akan selamat dari warna-warni kesyirikan yang sudah merebah. Barakallahu fikum. Kesyirikan yang sudah menjadi bala umum di negeri kaum muslimin. Bukan cuma di negeri kita ini. Di negeri Yaman contohnya penampilan kesyirikan mengerikan. Barakallahu fikum. Kalulah mungkin Allah Azza wa Jalla tidak berikan barakah melalui dakwah tauhid, apa yang akan terjadi pada kuburannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apa yang akan terjadi pada barakallahu fikum makamnya syuhada para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in di Baqi? Apa yang akan terjadi rahimani wa rahimakumullah? Maka barakallahu fikum, ini adalah sebuah nikmat yang harus kita ingat di dalam hidup. Kalau kita mengingat apa yang kita lakukan di masa yang silam, di saat kita masih kecil sudah dilibatkan untuk perbuatan kesyirikan. Dibawa ke kuburan, dimandikan di kuburan, ia datang ke dukun, dimintai ini, dilibatkan. Padahal kita belum tahu apa-apa, barakallahu fikum. Tetapi kita dilibatkan untuk terjatuh padanya. Lah kalau bukan karena hidayah, niscaya kita akan mempertahankan barakallahu fikum apa yang kita kecil dan tumbuh dengannya, dengan kesyirikan, dengan perbuatan bid'ah dan seterusnya. Rahimani wa rahimakumullah. Jadi ini hukumannya. Allah Azza wa Jalla menjelaskan bahwa ternyata tidak akan berakibat kebaikan sedikit pun, bahkan mara bahaya yang diperoleh di dunia sebelum di akhirat. Coba antum lihat orang-orang yang punya keyakinan bertentangan dengan Al-Quran. Coba antum perhatikan baik-baik, barakallahu fikum. Kendati pun dia dari sisi duniawi mungkin maju, ya, tapi di situ antum akan menemukan sebuah kepincangan yang sangat besar. Kepincangan hidup yang sangat besar, barakallahu fikum. Bagaimana tidak bisa dia mendapatkan rezeki sesuai dengan tulisannya, tetapi dia berbuat zalim kepada yang memberikan rezeki, yaitu Allah Azza wa Jalla. Apakah
Orang yang seperti ini akan bisa tenang hidupnya. Menikmati apa yang diberikan oleh Allah sementara dizalimi Allah Azza wa Jalla sebagai sang pemberi. Tidak akan pernah barakallahu fiik gundah gulana hidupnya sebentar. Aduh, jangan sampai salah, jangan sampai terjadi ini, jangan sampai terus datang ke dukunnya, datang ke kiainya, nanya ini, nanya itu. Sudah tidak pernah ada ketenangan hidupnya. Tapi di saat seseorang bertauhid kepada Allah Azza wa Jalla, lurus keyakinannya, barakallahu fikum, sebesar apapun ujian di depan matanya, dia punya kesiapan untuk menghadapinya, barakallahu fikum. Dia tidak gentar, dia tidak takut. Kalau dulu, sedikit-dikit ke dukun, lari ke kiainya, lari ke sini, minta ini, minta itu, minta jimat, berbagai macam, barakallahu fikum. Kemudian terakhir beliau mengatakan terkait dengan tabiat manusia yang tidak pernah bosan meminta kebaikan, tapi apabila dikenai kejelekan, muncul sifatnya putus asa, harapannya hilang. Apa kata Allah Azza wa Jalla? La yas'amul insan min du'ail khair. Tidak pernah bosan manusia untuk berdoa kebaikan. Akan disebutkan kebaikan apa? Dan tabiat manusia itu apabila ditimpakan kepadanya sesuatu yang jelek, yang tidak dia sukai, fayaus, dia putus asa, qanut, hilang harapannya. Aduh, luar biasa harapannya. Berdoa kebaikan, ya Allah turunkan ini, ya Allah berikan ini, ya Allah tolong kami, ya Allah, ya Allah. Wah, semangat. Ketika tidak kesampaian, malah terjadi sebaliknya, putus asa. Harapan-harapan tadi yang sudah dipasang di dalam doa yang baik itu lenyap seketika. Itulah tabiatnya manusia. Maka oleh karena itu beliau mengatakan, hadza ikhbarun an tabiatil insan. Inilah pemberitaan tentang tabiatnya manusia. Min haitsu huwa, dari dia sebagai manusia, wa adamu sabrihi wa jildi, wa adami sabrihi wa jildi wa jaladi. Manusia yang tak punya sabar, manusia yang tidak punya jalan keberanian, la alal khair wa la alal syarr, baik atas kebaikan ataupun kejelekan. Atas kebaikan tidak sabar. Barakallahu fikum. Ya. Demikian juga menghadapi kejelekan tidak punya kesabaran. Kata beliau, illa man naqalahu Allah min hadhil hal ila halil kamal. Tapi beliau mengatakan kecuali orang yang telah Allah pindahkan dari kondisi seperti ini menuju kondisi kesempurnaan. Subhanallah. Tabiat manusia itu ini dia asalnya. Tidak punya kesabaran di hadapan kebaikan. Tidak punya kesabaran di hadapan kejelekan. Maka beliau mengatakan kecuali. Lepas dari tabiat ini, orang yang Allah pindahkan kondisinya kepada kondisi yang sempurna. Faqala, Allah berfirman, la yas'amul insanu min du'ail khair. Ay la yamillu daiman min du'aillah bil fawz wal mal wal walad wa ghairi dhalik min matalibid dunya. Manusia tidak pernah bosan dari berdoa kebaikan. Selalu berdoa kepada Allah. Minta keberhasilan, harta, anak dan selainnya dari permintaan-permintaan dunia.
Wala yazalu ya'malu ala dhalik. Dan terus insan manusia itu melakukan hal itu. Wala yaqtani biqalin wala bikathir minha. Dia tidak pernah puas. Sedikit tidak puas. Banyak juga enggak puas. Ya? Sedikit tidak puas. Wala bikathir minha. Demikian juga banyak. Manusia itu tidak pernah puas. Minta dari dunia. Iya, coba kita dengarkan hadis Nabi alaihi salatu wassalam ketika mengatakan lau kana li bani Adam wadiyan min dhahabi. Kalau anak Adam itu punya satu lembah emas, apakah dia akan mencukupkan diri? Alhamdulillah saya sudah dapat satu lembah. Bagaimana Pak Wadi? Cukup? Oh, cari lagi. Kata Nabi alaihissalatu wassalam, "Lau kana li ibni Adam wadiyan min dhahabi, la ahabba an yakuna lahu wadiyan." Kalau anak Adam itu sudah punya satu lembah emas, maka dia akan lebih suka lagi mendapatkan dua lembah. Wala yamla'a fahu illa turab. Tidak ada yang akan bisa menutupi mulutnya, mengungkapkan angan-angannya, kecuali tanah. Selesai urusan. Mati. Itu yang akan mengakhirkan angan-angannya, sikap rakus yang ada pada manusia. Makanya beliau mengatakan, ini dia tabiatnya manusia. Terus mencari, tidak bosan-bosannya. Mencari bagiannya dari dunia. Berhasil, buka ini ingin berhasil, buka itu ingin berhasil, min matalibid dunia. Kan begitu kita. Ya. Tidak pernah merasa puas dengan sedikit atau dengan banyak. Sedikit, cari lagi. Sudah banyak, cari lagi biar tambah banyak. Ya. Tapi kan beliau telah menyebutkan tidak akan berubah dari kondisi seperti ini kecuali orang yang dirobek oleh Allah. Ya, sedikit dapat, alhamdulillah. Banyak dapat, alhamdulillah. Barakallahu fikum. Falau hasala lahu minad dunya ma hasal, lam yazal taliban liziyadah. Seberapapun dia dapatkan dari dunia ini, dia tetap akan menuntut tambahan. Ya, dia akan tetap menuntut tambahan. Barakallahu fikum. Ini tabiatnya manusia. Kata Allah Azza wa Jalla memberitakan. Tabiatnya kita. Tadi ingat sudah disebutkan. Tidak ada yang bisa pindah. Dari kondisi seperti ini. Tidak punya kesabaran. Baik terhadap di hadapan kebaikan atau kejelekan. Tidak ada. Kecuali orang yang Allah pindahkan dia. Subhanallah. Kita berharap Allah Azza wa Jalla memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang dipindahkannya menuju kondisi al-kamal yang sempurna. Allahumma amin. Kemudian beliau mengatakan sebagai penutup, wa in massahu syarr. Sekarang kita lihat. Tadi dari kebaikan dunia tidak pernah puas. Terus. Wa in massahu syarr ail makruh. Apabila mengenainya sesuatu yang tidak disukai, kal maradi, seperti sakit, wal faqri, kefakiran, wa anwa'il balaya, dan berbagai macam bentuk bala menimpa dia. Fayausun qanut. Dia menjadi orang yang berputus asa, hilang harapan. Yai'asu min rahmatillahi ta'ala. Dia putus asa dari rahmat Allah. Wa yadhunnu anna hadzal bala huwal qadhi alaihi bil halak. Dia menyangka dan menduga kalau ujian ini, cobaan ini, bala ini sebagai pemutus kebinasaannya. Wis, ana sudah pasrah. Iya ya akhi, jangan begitulah. Sudah. Ana, jangan dipaksa lagi.
putus asa, barakallahu fikum. Kalau mengenai dia apa yang tidak dia sukai, apa yang dia benci dari penyakit, barakallahu fikum, kefakiran, atau anwa'il bala, berbagai macam bentuk bala. Wa yatashawwashu min ityanil asbab, kacau hidupnya, tidak tenang dan tidak tentram lagi untuk kemudian melaksanakan sebab-sebab. Tidak ada lagi semangatnya. Ya, ala ghairi ma yuhibbu wa yatlubu, atas apa yang dia maukan dan dia cari. Ala ghair ma yuhibbu wa yatlub, atas apa yang dia tidak sukai dan tidak dicarinya. Wa yatashawwathu min ityanil asbab ala ghair ma yuhibbu wa yatlub, sudah kacau untuk melaksanakan sebab-sebab, ya, ala ghairi ma yuhibbu wa yatlub, setelah kacau yaitu melaksanakan sesuatu sebab yang tidak dicintai dan tidak yatlubu, dicari. Illal ladzina amanu wa amilus salihat fa innahum, sekarang beliau menyebutkan setelah mengganggunya anggapan keputusasaan itu atau rasa putus asa pada dirinya, mengganggu dia, mengacaukan dia untuk melaksanakan sebab-sebab, maka beliau menjelaskan illal ladzina amanu wa amilus shalihat, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Fa innahum, orang yang beriman dan beramal saleh, idza asabahumul khairu wan ni'matu wal muhab syakarullaha ta'ala, apabila mereka mendapatkan kebaikan, nikmat dan apa yang dicintainya, mereka bersyukur kepada Allah. Allahu akbar. Wa khafu an takuna ni'amullah alaihi istidrajan wa imhalan, mereka takut, khawatir nikmat-nikmat itu menjadi istidraj, penguluran dari Allah, pembiaran dari Allah, penundaan dari Allah. Dia takut itu, barakallahu fikum. Ini orang-orang yang beriman, rahimani wa rahimakumullah, dan beramal soleh, mendapatkan kebaikan, mendapatkan nikmat, mereka bersyukur dan takut. Kalau nikmat-nikmat itu menjadi pintu istidraj wa imhalan, yaitu menjadi pintu penguluran, pembiaran, penundaan. Nanti suatu ketika Allah Azza wa Jalla telah mengambilnya, tidak ada yang akan luput sedikit pun. Ini mengerikan, barakallahu fikum. Wa in asabathum musibatun fi anfusihim wa amwalihim wa auladihim sabaru. Apabila orang yang beriman itu menimpanya musibah, baik pada dirinya, hartanya, anak-anaknya, sabaru, mereka bersabar. Wa rajau fadla rabbihim falam yai'asu, dan mereka mengharapkan karunia dari Rabb mereka, dan mereka tidak pernah putus asa. Orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Maka barakallahu fikum, kita berharap Allah Azza wa Jalla mengecualikan kita dari tabiat yang jelek dan buruk tersebut, dan memasukkan kita ke dalam golongan mereka-mereka yang beriman dan bisa menerapkan keimanannya dalam bentuk amal soleh. Tidak akan merugi, barakallahu fikum. Satu catatan yang sangat penting, bahwa orang yang beriman akan takut dan khawatir jika nikmat yang dibukakan oleh Allah Azza wa Jalla padanya atau buatnya menjadi penguluran, penundaan murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sangat-sangat menakutkan dan mengerikan, barakallahu fikum. Semoga Allah menjauhkan kita darinya dan menjauhkan kita dari sifat-sifat yang tercela, tidak ada kesabarannya, kemudian cepat putus asa dan cepat
lenyap harapannya. Nas'alullah salamatul afiyah. Wallahu ta'ala alam bis-shawab. Wallahu ta'ala alam bis-shawab. Wa akhiru da'wana anil hamdulillah. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.